Mahdi selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab. Saya Nafis Trihapsari Abidah dengan NIM 1240505104001 dari kelas 2B Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang tashrif lugawi fi'il majhul sebagai tugas ujian tengah semester saya. Oke, kita mulai pembahasannya. Jangan lupa tonton sampai habis. Tashrif lugawi adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada perubahan bentuk kerja fi'il dari suatu kata dasar agar sesuai dengan konteks waktu. Nah, contohnya itu ada lampau, sekarang, atau masa depan, pelaku, serta aspek lainnya. Nah, proses ini sangat penting dalam bahasa Arab untuk menunjukkan makna yang lebih spesifik. Nah, tashrif lugawi juga tugasnya adalah menyesuaikan bahasa Arab ini agar sesuai dengan konteks waktu. Nah, tashrif lugawi juga ini akan adanya terjadi perubahan karena beberapa sebab nih. Yang pertama itu ada perubahan waktu. Perubahan waktu juga ada 3. Yang pertama itu ada fi'il mahdi. Lalu yang kedua ada fi'il mudhari. Lalu yang ketiga ada fi'il amr. Nah, saya akan menjelaskan pertama nih, ada fi'il mahdi. Fi'il mahdi yaitu kata kerja lampau. Misalnya, dia telah menulis. Lalu yang kedua, fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu apa sih? Fi'il mudhari itu adalah kata kerja atau kata kerja sekarang atau akan datang. Misalnya, dia sekarang akan menulis. Nah, lalu yang ketiga itu ada fi'il amr. Fi'il amr itu kata kerja perintah. Misalnya nih, tulislah. Yang kedua ini ada perubahan bentuk aktif dan pasif, yaitu ada 2, fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Nah, yang pertama itu ada fi'il ma'lum, bentuk aktif yang menunjukkan siapa pelakunya. Lalu yang kedua itu ada fi'il majhul, bentuk pasif yang tidak menyebutkan pelakunya. Perubahan yang ketiga itu ada perubahan pelaku atau dhamir. Nah, pelaku dhamir itu adalah kata kerja yang dapat berubah sesuai dengan siapa pelakunya. Contohnya itu ada anak, saya. Lalu yang kedua itu ada nahwu, kami. Lalu yang ketiga ada huwa, dia laki-laki. Lalu yang terakhir itu ada dia perempuan, hiya. Lalu fi'il majhul adalah bentuk kata kerja pasif dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu tindakan dilakukan tanpa menyebutkan pelakunya. Dalam kerja kata pasif ini, terfokusnya terletak pada tindakan yang terjadi, bukan siapa yang melakukan tindakan tersebut. Lalu ada ciri-ciri fi'il majhul nih. Nah, ini ada 2. Yang pertama itu tidak menyebutkan pelaku, karena pelaku ini tindakan yang tidak disebutkan, sehingga fokus kalimat pada aksi atau kejadian yang terjadi. Lalu yang kedua itu ada perubahan harokat untuk membentuk fi'il majhul. Perubahan harokat pada kata kerja asli itu sangat diperlukan. Lalu ada rumus fi'il majhul. Rumus fi'il majhul ini ada 2 ya teman-teman. Yang pertama itu ada fi'il mahdi majhul atau kata kerja lampau pasif. Nah, ini tuh ubah vokal pada huruf pertama menjadi domah dan pada huruf kedua menjadi kasrah i. Contohnya itu ada katsaba, dia menulis, menjadi kutsiba, ditulis. Nah, ini tuh pada huruf pertama fathah ka diubah menjadi domah, jadi ku. Lalu yang kedua perubahan pada huruf kedua menjadi kasroh. Yang pertamanya ca, fathah ca, lalu yang diganti menjadi ci, ca kasroh ci. Oke ya teman-teman. Lalu rumus fi'il majhul yang kedua itu ada fi'il mudhari atau kata kerja sekarang atau akan datang atau pasif. Ubah vokal pada huruf pertama menjadi domah u dan huruf sebelum terakhir menjadi fathah a. Contohnya ada yaktubu, dia sedang akan menulis, menjadi
yuktabu, sedang atau akan ditulis. Nah, ini kan perubahannya itu huruf pertama dhamma u menjadi yuktabu, berarti fathah berubah menjadi dhamma u, dhamma u, lalu huruf sebelum terakhir menjadi fathah, yang sebelumnya dhamma menjadi fathah . Ada contoh-contoh fi'il mahdi lil majhul berubah menjadi fi'il mudhari. Yang pertama itu contohnya ada kutiba berubah menjadi yuktabu. Lalu yang kedua ada duhroja menjadi duhroju. Lalu yang ketiga ada du'iya menjadi doa. Lalu yang keempat ada akramu menjadi yukromu. Kelima ada urmiya menjadi yurma. Yang keenam ada yu'mila menjadi yu'amalu. Lalu yang ketujuh ada u'ida menjadi yu'adu. Lalu yang kedelapan ada u'ima menjadi yu'alamu. Lalu yang kesembilan, yang terakhir ada kila menjadi yuqalu. Sekian pemaparan materi tentang tasyrif logawi fi'il majhul dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu Bapak Muhammad Firdaus Raffi MPhD selaku dosen pengampu mata kuliah bahasa Arab. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga bermanfaat. Amin.